Halo Sobat Football News, kembali lagi di channel kesayangan Anda. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru tentang persiapan Timnas Indonesia dalam ajang kompetisi Piala AFF 2021 di Singapura. Tentu saja laga kedua Sabtu mendatang akan menjadi hari yang ditunggu-tunggu. Terlebih lagi kita akan melihat bagaimana striker muda Timnas Egy Maulana Fikri akan turut berkontribusi di laga itu. Sulitnya menebak taktik dan strategi pelatih Sintayong membuat kita bertanya-tanya di posisi manakah Egy Maulana Fikri akan ditempatkan. Egy Maulana Fikri jadi sosok yang disorot jelang laga leg kedua semifinal Piala AFF 2021 antara Timnas Indonesia versus Singapura Sabtu nanti. Pemain FK Senica itu jadi sosok yang dinanti oleh pencinta sepak bola di tanah air. Egy yang tampil bagus di Senica diharapkan bisa memberikan poin untuk tim merah putih di fase yang menentukan. Egy baru bergabung dengan Senica di awal musim ini. Meski demikian, pemain kelahiran Medan itu bisa memberikan kesan positif untuk pelatih Pavlsus. Berdasarkan data Transfermarkt, Egy sudah bermain dalam 15 pertandingan di semua ajang. Rapornya juga tergolong baik dengan mengemas 2 gol dan memberikan 4 assist. Statistik itu menawarkan keyakinan Egy bisa memberikan warna yang lain buat Timnas Indonesia. Egy dengan kemampuan yang ia miliki berpotensi menambah dimensi dalam permainan tim racikan Sintayong pada leg kedua. Timnas Indonesia wajib menang di waktu normal atau perpanjangan waktu saat bersua Singapura di leg kedua nanti. Terlalu berisiko buat Timnas Indonesia jika pertandingan sampai ditentukan lewat adu penalti. Satu pertanyaan yang kini muncul di luar kesiapan fisik Egy yakni di mana Sintayong akan menempatkan pemain berusia 22 itu. Jawaban terkait posisi bermain Egy cukup sulit ditebak karena ini akan bergantung pada kebutuhan taktik Sintayong. Sejak fase grup, pelatih asal Korea Selatan itu kerap gonta-ganti formasi yang bikin bingung lawan. Jika berkaca beberapa laga uji coba, kualifikasi Piala Dunia 2022, dan playoff kualifikasi Piala Asia 2023, Egy paling sering dimainkan Sintayong di posisi penyerang sayap kanan saat bermain sebagai starter. Egy 3 kali dimainkan di posisi tersebut saat melawan Thailand, Taiwan, dan laga uji coba kontra Afghanistan. Di luar itu, Egy pernah 1 kali bermain sebagai penyerang sayap kiri sah, meladeni Oman di laga uji coba sebelum babak kualifikasi Piala Dunia 2022, 29 Mei 2021 lalu. Namun ada perbedaan mencolok dari Timnas Indonesia saat itu dengan yang tampil di Piala AFF 2020. Ketika itu pelatih Sintayong rutin bermain dengan menggunakan 4 pemain belakang. Formasi 4-1-4-1 atau 4-3-3 jadi pilihan Sintayong dan baru di Piala AFF ini kerap berganti formasi menjadi 3-5-2 atau 5-3-2. Pergantian formasi itu otomatis ikut mengubah komposisi pemain yang mengisi lini tengah. Dengan formasi 3 back, 2 pemain sayap yang berfungsi sebagai wingback sudah pasti diisi pemain yang bertenaga seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Dengan begitu pilihannya adalah bermain lebih ke tengah untuk pemain-pemain bertipikal kreatif. Hal itu terjadi pada Witan Sulaiman yang belakangan mengisi peran sebagai gelandang serang dalam formasi 3-5-2. Formasi Timnas Indonesia yang kerap berubah juga berarti banyak opsi posisi untuk Egy. Pemain jebolan SKO Ragunan itu bisa bermain sebagai penyerang sayap, second striker, atau malah seorang false nine. Posisi mana yang akan ditempati Egy akan bergantung pada pilihan taktik Sintayong untuk laga leg kedua melawan Singapura. Namun jika melihat performa tiap lini dan individu bukan tidak mungkin Egy bisa diplot sebagai false nine. Melihat situasi saat ini sulit buat Egy bisa menggeser posisi Irfan Jaya. Pemain PSS Sleman itu sedang dalam performa bagus. Irfan sama halnya seperti Witan sedang menjalani turnamen terbaiknya di Piala AFF 2021 ini. Mantan pemain PSM Makassar itu adalah ancaman buat setiap lawan Timnas Indonesia. Kecepatan dan pergerakan dengan atau tanpa bola Irfan kerap menyulitkan lawan. Nilai plus Irfan yang paling mencolok adalah produktivitas gol sebagai seorang pemain sayap. Irfan sudah mencetak 3 gol di Piala AFF 2021. Torehan gol itu menempatkannya sebagai top skor sementara di Timnas Indonesia. Sedangkan di lini depan belum ada pemain yang benar-benar menjanjikan. Kusdia Haryudo, Didik Setiawan, hingga Ezra Walian sudah diberikan kesempatan tetapi belum terlihat maksimal. Ezra jadi pemain yang paling banyak diberikan kesempatan tampil. Namun, di laga terakhir pemain Persib Bandung itu tampil tak bertenaga sehingga digantikan oleh Hanis Sagara
Meski baru masuk di babak kedua menggantikan Dedik Setiawan, performa Dedik dan Kussedia juga masih jauh dari harapan. Dua pemain Arema FC itu belum mampu unjuk ketajaman sebagai bomber yang bisa diandalkan di setiap pertandingan. Menempatkan Egy sebagai penyerang di lini depan jadi pilihan yang masuk akal. Minimal timnas Indonesia jadi punya lebih banyak variasi untuk memainkan. Umpan kombinasi dan rotasi posisi antar pemain bisa lebih cair dengan peran Egy sebagai false nine. Hanya saja pilihan taktik ini bukan tanpa risiko. Timnas Indonesia jadi tidak punya pemain yang bisa diam di kotak penalti lawan saat melakukan tekanan. Semoga saja ada kejutan terbaik yang dipersiapkan oleh pelatih Sintayong di laga leg kedua nantinya. Karena kemenangan mutlak diperlukan timnas Indonesia untuk bisa melangkah ke Grand Final Piala AFF 2021. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu terus bisa mendapatkan update info terbaru dari klub kesayangan kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.